Kamu tahu nggak sih apa persamaan antara Billie Eilish sama Tasya Farasya? Bukan karena dua-duanya suka makeup dan pakai baju yang unik, tapi dua-duanya pernah sharing bahwa mereka tuh nggak suka sama bentuk badan mereka, bahkan insecure sampai benci untuk menunjukkan bagian tubuh mereka seperti wajah ataupun bagian tubuh lainnya. Perhatiin deh, Billie Eilish selalu pakai baju-baju yang cenderung longgar dan oversize, dan Tasya Farasya juga sempat sharing bahwa dia tuh sempat kesel, benci sama komen-komen negatif yang selalu dilontarkan tentang body image-nya maupun muka dan skincare-nya dari mulai dia kecil sampai dewasa. Pernah gak sih kamu ketemu orang udah lama gak ketemu, terus tiba-tiba pas dia ketemu, ih lu gendutan ya sekarang, ih lu kurus banget ya, skincare dong biar lu gak jerawatan. Kira-kira perasaan kamu gimana? Pastinya jadi insecure, kepikiran, bahkan sampai terobsesi untuk mengubah ataupun menutupi bentuk badan ataupun fitur wajah yang kamu nggak sukai kan? Kalau pikiran ini dibiarkan terus-menerus, kamu bisa mengalami penyakit yang namanya gangguan dismorfik tubuh atau body dysmorphic disorder. Dysmorphic disorder adalah suatu gangguan mental di mana seseorang kepikiran terus-menerus tentang bagian tubuh yang tidak disukainya. Misalnya nih, ada orang yang nggak suka sama hidungnya yang komedoan, atau misalnya pinggangnya terlihat lebar, pundaknya cenderung tampak besar. Bahkan sebagian besar orang sebenarnya nggak terlalu peduli dengan fiturnya, tapi untuk orang tersebut, saking kepikirannya, dia merasa badannya itu kurang terus dan jelek terus. Saking kebanyakan mikirin kekurangannya, maka biasanya ia akan cenderung stres, menarik diri, bahkan menghindari teman-temannya dan juga kehidupan sosialnya. Body dysmorphic disorder atau BDD ini bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor hormonal atau faktor biologis. Body dysmorphic disorder atau BDD ini bisa disebabkan banyak hal. Yang pertama bisa disebabkan karena gangguan biologis atau gangguan hormon. Lebih tepatnya, ada hormon yang dikenal sebagai hormon serotonin. Serotonin ini adalah hormon yang berperan untuk mengirimkan sinyal di otak kita. Ibaratnya kalau kamu kirim WhatsApp antara satu HP ke yang lainnya, jaringannya itu adalah serotonin. Pada orang dengan BDD, kadar serotonin yang tidak seimbang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi seseorang bagaimana ia menilai penampilan dirinya sendiri. Yang kedua adalah faktor genetik. Contohnya misalnya ada saudara kandung atau orang tua yang mempunyai keluhan yang sama, maka kamu beresiko juga terkena BDD ini. Dan yang terakhir dan menurut saya paling penting adalah faktor lingkungan atau tekanan sosial. Bayangin deh, tiap kali kamu scroll sosial media, isinya apa? Orang-orang yang badannya perfect, badannya six pack, cewek-cewek yang badannya bagus. Kalau kamu terekspos atau melihat hal-hal seperti itu terus-menerus, maka dapat mempengaruhi pola pikir kamu dan akhirnya kamu merasa insecure terhadap badan sendiri. Jika ini dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, dapat mempengaruhi kadar serotonin tadi dan tingkat percaya diri serta insecure kamu jadi meningkat. Percayalah, orang-orang di sosial media itu 90% tidak realistis dan tidak wajib kamu ikuti. Belum lagi, kita harus menilai juga apakah ada trauma-trauma selama masa pengasuhan saat ia kecil yang dapat mempengaruhi pola pandang dan juga pola pikir seseorang terhadap nilai tubuhnya sendiri. Perhatikan apakah kamu mengalami beberapa gejala di bawah ini. Jika iya, mungkin saja kamu mulai mengalami keluhan BDD atau Body Dysmorphic Disorder. Yang pertama adalah terus-menerus fokus terhadap satu bagian kekurangan tubuh kamu. Misalnya ngerasa hidung kamu kok besar banget gitu ya. Kulitnya kok geradakan banget dan terus diulang-ulang terus dan fokus terhadap negatif dan juga pikiran-pikiran yang kurang baik yang menilai bahwa area itu tuh kurang banget. Hati-hati nih. Yang kedua adalah pikiran kompulsif. Arti kata kompulsif di sini adalah gerakan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, seseorang bisa ngaca sehari lebih dari 15 kali. Tiap kali mau pergi dari luar rumah, ngaca. Baru selesai make up, ngaca lagi. Mau pergi ke kantor, ngaca lagi. Intinya, ngaca itu bukan memastikan apakah dia tampak bagus atau tidak, tapi untuk memastikan apakah daerah yang dia insecure itu tertutup dengan baik atau tidak. Yang kedua, juga biasanya orang ini yang mengalami BDD cenderung sering membandingkan kekurangannya dengan orang lain yang biasanya secara berlebihan. Dan yang terakhir, ia menggunakan pakaian atau makeup tertentu untuk menutupi kekurangannya tadi. Let's say tadi Billie Eilish menggunakan pakaian yang oversize dan besar untuk mengurangi atau menutupi bagian tubuh tertentu yang tidak ia
sukai. Gejala berikutnya, seorang dengan BDD juga cenderung enggan atau tidak mau berkumpul di acara sosial. Jadi biasanya yang tadinya temannya banyak, makin lama makin sedikit, menghindari pertemuan dengan acara keluarga, dan juga biasanya di acara-acara di mana dia harus bersosialisasi dengan orang banyak, dia cenderung menarik diri dan lebih nyaman di rumah nih. Dan yang terakhir adalah emosi negatif. Entah itu gejala-gejala depresi, menarik diri, bahkan biasanya dia insecure sampai berpikir untuk mengubah wajah atau bagian tubuh yang tidak ia sukai secara total. Misalnya dengan operasi plastik berkali-kali, sampai akhirnya tidak mencapai titik puas dan terus-menerus melakukan hal tersebut. Makanya kalau kamu perhatiin, orang yang biasanya udah operasi plastik sekali kayak Michael Jackson, terus-terus saja operasi sampai mencapai titik yang sebenarnya dia tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Gejala-gejala ini paling sering biasanya timbul di usia remaja 12-15 tahun. Karena di usia ini adalah usia di mana seseorang mulai mendengarkan pendapat temannya lebih sering dibandingkan mendengarkan pendapat keluarganya misalnya. Dan gampang terpengaruh dari paparan gadget, sosial media yang mempengaruhi pola pikirnya ke depannya. Kebayang nggak sih betapa mengganggunya dan betapa negatif pikirannya jika BDD ini tidak ditangani dan dicegah dengan baik? Maka pertama yang wajib kamu lakukan untuk mencegah dan mengobati keluhan BDD ini adalah hindari penggunaan sosial media dan gadget yang berlebihan. Batasi idealnya 3-4 jam sehari agar tidak terpapar dan kadar serotonin kamu tidak terganggu secara berlebihan. Yang kedua, kalau memang sudah terasa gejala-gejala yang sangat berat atau mulai mengganggu, kamu bisa lakukan yang namanya psikoterapi atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini biasanya kamu akan ketemu dengan terapis, membicarakan keluhan dan pikiran negatif ini, dan akan diberikan serangkaian latihan atau exercise untuk mengeluarkan luapan emosi negatif dan juga mengolah pola pikiran tadinya insecure menjadi lebih percaya diri dan lebih tenang. Jika terasa memberat, kamu juga bisa konsultasi ke dokter khusus seperti dokter spesialis kedokteran jiwa untuk diberikan obat-obatan seperti antidepresan ataupun mood regulator sesuai dengan indikasi medis. Tapi ingat ya, tidak boleh dibeli sendiri obatnya. Jangan lupa juga kegiatan positif seperti olahraga dan meditasi 5-10 menit sehari dapat membantu menyeimbangkan kadar serotonin di dalam otak dan membantu mood kamu menjadi lebih baik. Gimana? Habis nonton video ini kira-kira kamu punya keluhan body dysmorphic disorder yang tadi saya sampaikan nggak? Kalau ada, please tolong komentar di bawah dan jangan lupa share video ini serta subscribe agar dapat informasi dan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!